mahasiswa Poliwangi, Pak. Oke. Dari prodi Teknik Informatika. Ya. Ingin diskusi ringan aja sih, Pak, tentang problem atau mungkin inovasi yang bisa dikembangkan atau dibikin di SMK ini. Oke. Sebelumnya saya sebagai ketua dari teman-teman ini, saya Raka. Saya Faida. Saya Novita. Saya Rini. Mungkin Pak, Bapak bisa mengenalkan terlebih Oke. Pak. Perkenalkan saya Pak Sogi Yamani. Di sini di SMK Negeri 1 Banyuwangi, posisi saya ada di kepala jurusan multimedia. Saya bergabung di SMK Negeri 1 Banyuwangi sejak tahun 2015, berarti sudah 6 tahun di sini. Kebetulan saya juga alumni dari jurusan multimedia tahun 2006. Itu. Sebelum ngomongin sebelum diskusi tentang yang tadi Mbak, inovasi tadi, SMK ini tuh udah dari tahun berapa Pak? Oke, SMK Negeri 1 Banyuwangi itu sudah berdiri sejak tahun 1968, berarti sekarang usianya hampir 53 tahun. Jadi emang SMK salah satu SMK tertua di Banyuwangi dari 90 lebih SMK yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu karena usianya sudah 53 tahun, berarti kan SMK kita sudah menjadi salah satu SMK favorit kan, dimana SMK favorit pun orang atau publik melihat sebagai SMK yang banyak inovasi, banyak kemajuan juga di bidang itu sih dari SMK kita. Dari 1968 itu sampai sekarang jurusannya ada apa aja? Sekarang kita kompetensi kalinya ada 10, ada kaprodi, ada jurusan TI-nya, ada jurusan perkantoran, sanitari, yang terbaru adalah jurusan kuliner. Oke Pak, terkait itu saya akan mengajukan pertanyaan tentang yang tadi inovasi tadi. Ya. Kira-kira di SMK ini itu ada nggak sih Pak yang mungkin bisa dikembangkan dari sistemnya atau apa? Oke. Di SMK kita sistem pembelajarannya tetap namanya ada luring, yang luring itu tatap muka serta daring. Dimana di pandemi ini anak-anak dibagi dua, jadi ada yang masuk luring, ada yang tetap di rumah yaitu daring. Untuk luring seperti biasa kita ada guru dan murid saling mengajar ya, istilahnya tatap muka. Kalau yang daring itu kita pembelajarannya lewat ILS. Jadi di sana adalah program di mana dari sekolah anak-anak belajar dari sana, yaitu bisa dari absensi, mengumpulkan tugas, guru juga bisa menyampaikan materi dari sana. Cuma kendalanya kalau di sana adalah terbatas, dalam arti terbatas adalah anak-anak medianya itu terbatas di sana. Jadi karena mungkin kita minusnya masih ada di server ya, jadi kadang masih lemot, kadang masih error server gara-gara kebanyakan anak-anak mengumpulkan tugas, di mana kita jumlah siswa-siswinya ada 2000 lebih. Sehari pun kalau 2000 itu dibagi dua, ada 1000 anak yang ikut daring ILS, semua mengumpulkan tugas dalam bentuk foto, dokumen, pasti server kita yang nggak mumpuni untuk mencakup data tersebut ya. Jadi kita masih minusnya di pembelajaran online itu, kita masih masalah server aja, entah backup data atau kadang error karena banyak yang akses. Itu sih kalau pembelajaran online-nya yang kita masih kekurang. Baik Bapak, saya ingin bertanya kepada Pak Sogi. Ya. Nah, tadi Pak Sogi sudah menjelaskan secara keseluruhan mengenai problem yang ada di SMK ini kan. Nah, mungkin apakah ada problem yang lebih spesifik lagi ke jurusan yang Pak Sogi ampu? Oke, terima kasih. Jadi jurusan yang saya ampu adalah jurusan multimedia, di mana jurusan multimedia ini sudah berdiri sejak tahun 2003. Itu pun di dalam jurusan multimedia itu kita pembelajarannya banyak sekali, ada yang unggulan adalah animasi, foto video, serta juga ada percetakannya juga ya. Tapi per tahun ini di tahun 2021 kita ada regenerasi jurusan, di mana
jurusan multimedia berubah dari yang sebelumnya multimedia menjadi kompetensi keahlian broadcast dan perfilman. Nah, karena berubah kompetensi keahlian berarti kita harus mempersiapkan kan menuju ke lebih spesifik lagi apa yang harus dipelajari, yaitu lebih fokus ke broadcast dan perfilman. Dimana sebelumnya kita banyak sekali pelajaran yang ada di multimedia kan, dari percetaan, desain, ada animasinya juga, ada desain percetaan fotografinya juga. Karena tahun ini lebih spesifik di broadcast dan perfilman, berarti kita harus lebih menyiapkan spesifikasi itu dari peralatannya mungkin. Nah, untuk sementara ini kita yang lagi problemnya adalah mempersiapkan peralatan di broadcastnya, karena untuk peralatan di perfilmannya kita alhamdulillah sudah mumpuni, sudah ada studio, sudah ada banyak jenis kamera dan peralatan videografinya. Tapi untuk ranah ke broadcastnya ini yang kita masih untuk persiapan. Ada sih broadcastnya milik sekolah, tapi untuk kita jurusan kan harus punya sendiri. Kalau sekolah mungkin ranahnya beda. Untuk event sekolah pasti arahnya ke sana. Podcast sekolah juga pasti beda dengan podcast jurusan. Nah, itu yang kita harus tahun ini kita persiapkan. Jadi kita mempersiapkan lebih ke peralatannya sih untuk broadcast ini kan, karena broadcast peralatannya banyak sekali kan, dari mic, dari kabel live-nya mungkin, terus nanti ada sound mixernya juga, studionya juga harus khusus, studio podcast, kameranya juga khusus, belum juga lighting. Nah, itu yang sementara ini kita persiapkan. Yang saya ketahui itu kan broadcast itu kan ranahnya ke pertelevisian ya Pak ya. Nah, untuk metode pembelajarannya sendiri apakah sudah mumpuni Pak? Nah, kan kayak yang saya ketahui pertelevisian ini kayak identik sama presenter sama jurnalis kayak gitu kan Pak. Nah, itu untuk metode pembelajarannya ya, pembelajarannya kita dari menuju ke sana adalah pasti dari kelas 1 dulu ya, kelas 10 kita sementara ini kita sudah mendapatkan 11 elemen atau 11 mapel. Jadi 11 mapel ini dalam kelas 1 kita bagi dua semester. Di dalam tersebut tuh banyak sekali dasar-dasar broadcastingnya. Jadi dari mengenal peralatannya, media seperti apa, terus profesi broadcasting seperti apa, ya kan? Pasti kalau mapel profesi broadcasting di dalamnya pasti ada pembelajaran presenter ya kan, terus cara live seperti apa, pengoperasian kamera live juga seperti apa. Nah, baru dari kelas 10 ke kelas 11-12 kita pasti mengenal broadcastnya itu sendiri. Lebih khusus sebenarnya bisa ke stasiun TV. Tapi karena kita itu tadi kembali ke permasalahan, yaitu kita belum mumpuni ke alat untuk live sekaliber televisi lokal pun, kita mungkin belajarnya sementara ini adalah podcast atau ke YouTube-nya. Karena jangkauan YouTube terutama anak muda kan lebih bisa mengakses dibanding TV lokal. Jadi untuk sementara ini kita masih mempelajari bagaimana pembelajaran podcast, terutama podcast YouTube itu seperti apa. Jadi kita belum fokus ke ranah TV. Karena kita mau ke ranah TV kita terkendala alat dan medianya dari TV tersebut. Yang justru pasti lebih mahal dibanding alat-alat podcast. Itu sih. Jadi kelas 10 pembelajaran dasar dulu, kita mengenal broadcasting seperti apa, profesinya seperti apa, peralatannya juga seperti apa. Baru kalau naik kelas 11, naik ke kelas 12 kita terjun langsung bagaimana cara menyiarkan, bagaimana peralatan live seperti apa, bagaimana posisi lighting, kamera juga seperti apa waktu menyiarkan tayangan-tayangan acara live seperti itu. Jadi itu sih urutannya dari kelas 10, 11, 12 media pembelajaran. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahkan? Jadi untuk tadi kan problemnya untuk yang pertama kan keseluruhan, terus menjurus ke jurusan, terus mungkin harapannya Pak Salki untuk tim kita bisa bersama atau mungkin bisa bantu yang mana? Oke. Jadi di jurusan broadcast dan perfilman ini kita permasalahan utama adalah jelas dari sarana dan prasarana yang alatnya mungkin harganya lebih mahal. Jadi kita mungkin istilahnya sementara ini kita pakai alat-alat yang bisa mungkin ranahnya ke hal kecil-kecil dulu seperti podcast, YouTube seperti itu.
untuk kalian dari tim Poltek ini, saran saya adalah membantu dari segi media pembelajaran saja, karena kita di jurusan baru ini kita juga masih meraba-raba sebenarnya hal apa saja sih yang perlu dipelajari dari kelas 10, 11, 12, karena ini yang baru muncul itu baru kelas 10-nya modul pembelajarannya. Jadi untuk modul kelas 11, 12 belum rilis dari pemerintah, terutama tentang bagaimana cara penyiaran live televisi, bagaimana cara anak-anak itu live dari rumah, mungkin pakai hal-hal yang simple dari alat-alat seadanya, mungkin dari smartphone-nya, terus dengan media wifi-nya seperti apa. Ini mungkin Pak Sugi pengennya kalian membantu dari segi media pembelajaran aja, mungkin tutorial bagaimana cara itu tadi penyiaran simple dari rumah seperti apa, atau mungkin penyiaran live broadcast dari alat-alat seadanya itu seperti apa. Karena juga anak-anak lebih tertarik juga sih melihat media pembelajaran yang kekinian, dalam arti kan mungkin anak-anak boring kan dengan materi guru monoton di kelas, guru ceramah, presentasi. Mungkin dengan hal-hal media pembelajaran animasi yang simpel aja itu anak-anak pasti sudah suka. Apalagi ada video-video tambahan, apalagi kan kalian kakak-kakak mahasiswa kan dengan interaktifnya menjelaskan, pasti mereka juga pasti tertarik lah melihat video pembelajaran tersebut. Itu aja sih yang mungkin dari Wasaki, harapan dari kalian untuk membantu ke jurusan kita multimedia lebih ke video pembelajarannya aja. Itu, terima kasih. Baik Pak, terima kasih untuk mungkin tadi saran atau aspirasinya tadi bisa kita usahakan buat tim kami, nanti kita ajukan ke PKM. Ya, oke, siap. Terima kasih juga. Terima kasih juga buat waktunya, udah meluangkan waktu untuk kami. Oke. Jadi, makasih Pak. Ya, sama-sama. Sekian, terima kasih ya Pak. Ya.